Halo, selamat datang kembali. Balik lagi sama aku Tari, dan di sini aku mau sharing seperti judulnya. Aku mau sharing tentang metode refashion. Apa itu refashion? So, yang mau lihat selamat menonton. Oke, jadi ini aku baru selesai berangkat. Aku baru selesai kerja dan sekarang aku baru pulang. Jadi untuk episode naing-naing yang terdahulu itu kan aku sempat sharing gimana aku mendeklutter barang-barang aku, baik itu baju, susunan laci di meja kantor, terus juga ada rak-rak dan juga beberapa pakaian serta tas dan barang-barang lainnya. Untuk hari ini aku nggak mau mendeklutter baju, tapi di sini aku mau sharing tentang gimana aku biasanya merefashion atau menggunakan kembali baju-baju aku dalam bentuk yang berbeda. Jadi baju yang lama bisa terasa seperti baju yang baru. Gimana ceritanya? Nah, tapi sebelum aku sharing tentang baju-baju aku mau kalian lihat materi yang akan aku bagikan berikut ini. Nah, jadi dari beberapa sumber yang aku cari di internet, kalau berdasarkan merdeka.com, refashion adalah salah satu bentuk tindakan daur ulang, tetapi dalam bidang fashion. Nah, lalu juga aku cari sumber lain, yaitu dari Fit Inline. Nah, refashion ini merupakan kegiatan yang dapat dilakukan untuk memperbarui sebuah pakaian atau produk fashion lainnya. Jadi intinya itu kayak kita gimana caranya ngakalin supaya baju-baju kita yang udah lama, yang kayaknya tuh udah bosen, terus kita daur ulang, kita ubah sedemikian rupa supaya terlihat seperti baju baru lagi. Nah, gitu. Setelah mendengar atau menyaksikan materi yang udah aku kasih yang cukup singkat itu, kalau misalnya kita mau beli baju atau misalkan kita mau mempunyai sebuah baju, kita pasti akan mikir antara beli, bikin, atau mungkin kita bisa menggunakan kembali baju-baju yang lama dan kita ubah menjadi baju yang baru. Pasti kalian pernah kan ngerasain kayak aku juga, dimana baju itu sebenarnya udah lama banget dan kayaknya akan nggak dipakai deh dalam jangka waktu lama, tapi mau dikasih ini tuh mungkin bisa dibilang misalkan baru beli tapi nggak cocok ukurannya, atau baju lama tapi kayaknya memorable banget, nggak mau dibuang juga dan nggak mau dikasihin juga, tapi nyesek-nyesekin lemari dan akhirnya bikin kita ngerasa kita nggak punya baju padahal baju kita udah seabrek. Nah, salah satunya adalah mendeklutter kan. Jadi mendeklutter itu bisa memisahkan barang-barang yang nggak kita pakai lagi, tapi kadang kayak aku nih udah aku pisah, tapi tetap aja aku masih kayak nggak rela gitu loh buat ngasih, karena sebenarnya ini tuh motifnya bagus misalnya, atau oh ini pemberian ulang tahun dari temen aku, memorinya, kenangannya tuh udah tinggi banget, karena misalkan aku sama dia, sama temen aku itu sudah nggak satu kota lagi, udah jarang ketemu, otomatis sisa kenangan yang bisa aku lihat nyata adalah baju atau pakaian yang dia kasih tersebut, tapi aku nggak bisa pakai lagi karena misalnya ukurannya udah nggak cocok, atau misalkan dia ngasih dalam bentuk rok, sedangkan aku sekarang sudah jarang banget pakai rok. Jadi mungkin aku bisa pakai rok pemberian teman aku itu setahun sekali, 2 tahun sekali. Jadi akhir-akhir ini aku sering banget merefashion baju-baju aku yang udah lama. Karena kebetulan tahun ini aku udah decluttering tuh sekitar 3 atau 4 kali. Karena kebetulan pada saat awal tahun atau pertengahan tahun ini itu banyak banget musibah-musibah, seperti ada musibah kebakaran, musibah kebanjiran, dan juga memang tiap tahun, tiap lebaran itu sekalian ngasih zakat, biasanya aku juga sambil mensortir baju-baju aku. Jadi biasanya memang kalau untuk proses decluttering itu setahun sekali minimal. Cuman kalau misalnya ada beberapa kejadian seperti yang tadi ya, beberapa musibah yang memang kayak perlu banget nih, urgent banget, memang perlu cepet banget. Nah, itu akhirnya aku mendeklutter lagi dan memberikan pakaian-pakaian yang bisa aku kasih. Begitu. Nah, kali ini aku mau ngasih tahu dulu contoh-contoh baju dari ketiga cara yang sudah aku jelasin sebelumnya. Yang pertama tadi kita membeli ya kan. Jadi kalau kita mau dapetin baju, kita mau punya baju, otomatis
yang paling ringkes, yang paling cepat, yang paling bisa up to date adalah dengan membelinya. Jadi kita cari di e-commerce, kita cari yang lucu, kita cari yang ukurannya cocok dengan kita, walaupun mungkin perlu waktu nyari-nyarinya, atau mungkin kita bisa ke pasar cari-cari baju yang ukurannya cocok, motifnya oke, yaudah kita beli, langsung kita bisa pakai. Contohnya banyak baju aku di belakang, mohon maaf berantakan, tapi ini sebenarnya sudah dibagi berdasarkan warna. Aku biasanya kerja itu tiap harinya punya warna yang berbeda gitu, warna seragam yang wajib dipakai setiap hari. Kayak hari Senin aku pakai baju tuh warna biru, nih warna biru, makanya di sini bagian-bagian biru-biruan lah ya, biru muda, biru navy, biru tua, biru elektrik, dan segala macamnya di sini sebelah sini hari Senin. Terus hari Selasanya tuh hijau ya, berbagai macam warna hijau. Terus hari Rabu tuh abu-abu di sini, dan hari Kamis tuh sebenarnya ada batik warna marun, cuman akhirnya kadang kalau batiknya belum aku cuci atau belum aku setrika dan males buat nyetrika pada saat itu, aku biasanya pakai gamis-gamis yang warna merah atau marun di sebelah sini. Dan ya masih bisa kadang warna pink, karena kan pink merah muda gitu ya, dipaksa-paksain. Tapi ya udah, ini sudah dibagi berdasarkan warna seragam per harinya untuk setiap minggunya. Terus yang di bawah ini baru yang di luar hari kerja, jadi kayak ada warna-warna coklat kuning di sebelah sini, terus ada warna ungu, pink, dan ada yang motif-motifan lah kayak batik, sasirangan, atau motif yang full gitu satu gamis. Dan itu udah aku pisah taruh di sini. Nah, aku akan kasih lihat yang mana baju yang aku beli. Banyak sih sebenarnya yang aku beli, tapi aku kasih contoh aja. Oke, jadi ini adalah baju yang aku beli. Jadi kebetulan ini belinya tapi PO, jadi memang nunggu penjahitnya ngejahitin dulu gitu. Tapi ini aku masih mengkategorikan dalam kategori beli, karena aku untuk motif segala macam tuh aku nggak ngurusin. Yang penting ini aku suka, aku beli walaupun PO sekitar 1 bulan gitu. Nih biasa aja sih, jadi ya kayak gini lucu ya kan tuh. Terus di bawahnya tuh kayak ada please cat. Nah, jadi seakan-akan kayak yang di sininya ini biasa, terus di bawahnya kayak please cat gitu roknya. Jadi pas dipakai lucu. Ini yang beli ya. Terus yang bikin ada. Jadi kalau bikin tuh full bikin, kainnya nyari sendiri atau ya bisa titip sama penjahitnya. Motifnya aku mau gimana, warnanya aku mau gimana, style bentukan bajunya aku mau gimana, panjangnya aku mau gimana gitu. Karena kalau beli biasanya aku pasti, ini salah satu nasib orang yang kurang tinggi ya. Jadi kalau aku beli baju, apalagi gamis, itu pasti aku potong dulu. Jadi nggak bisa kayak aku beli terus akhirnya datang itu langsung aku pakai. Itu 90% nggak mungkin. Jadi lebih sering aku langsung bawa ke penjahit dan aku harus potong dulu bagian bawahnya gitu. Itu kalau beli, dan itu salah satu kekurangan kalau aku beli gamis. Nah, kalau bikin itu udah sesuai dengan tinggi badan aku. Kebetulan ini adalah baju kerja aku, bener-bener baju yang dikasih kain sama pihak tempat aku kerja, terus disuruh nih bikin kainnya, ini bikin sesuai sama ukuran kamu kayak gitu. Dan ini bajunya, jadi aku bawa ke penjahit kainnya dan aku minta buat bikinin baju gamis gitu. Jadi kalau sekarang pokoknya 2 tahun terakhir ini aku udah 95% pakai gamis terus, karena aku pusing mikirin atasannya warna apa, bawahannya warna apa. Jadi sekarang aku pakai gamis supaya langsung pakai gitu. Nih bajunya. Nah, bisa dilihat ini agak lebar ya, lebar banget, karena memang aku request, aku mau bajunya itu pokoknya jangan sampai ketat, jangan sampai ngepas banget di badan aku, pokoknya yang lebar gitu. Jadi ngebayanginnya walaupun nanti aku hamil 9 bulan pun ini masih muat gitu. Ini untuk yang bikin. Jadi sebenarnya kalau dari bentuk ya hampir sama-sama aja lah ya gamis gitu. Kalau aku pasti antara beli ataupun bikin ya bentukan gamisnya kayak gitu-gitu. Selanjutnya adalah refashion. Ini refashion yang paling sederhana. Jadi misalkan aku punya gamis yang sesak gitu, nggak cukup lagi, atau pas beli aduh ternyata sesak di bagian dada, karena biasanya LD aku tuh
eh susah nyari ukurannya gitu. Mungkin bagian perut segala macam tuh cukup, tapi pas di bagian dadanya sesak dan aku nggak suka. Jadinya pas aku beli ini misalnya baju ini, itu awalnya bajunya satu warna kayak gini doang, tapi karena sesak gitu ya dan aku males nyari kain lagi yang persis seperti ini, jadi aku minta aja ke penjahit buat nyari kain yang mirip-mirip, atau misalnya pas aku ada kainnya atau baju yang nggak kepake tapi cocok dengan warna baju ini, aku kasih. Tapi kebetulan ini yang dari penjahitnya sendiri nih. Nah, jadi ditambahin di sisi sininya, di sisi gamisnya, jadinya nah kalau yang di sebelah sini juga bisa dari tali, jadi dari tali gamis tuh diambil buat panjangin atau lebarin bagian dada baju ini. Semoga bisa dimengerti ya, karena aku ngejelasinnya agak ribet ya. Jadi contohnya seperti ini nih. Tuh, jadinya seperti baju yang baru lagi bentukannya, karena awalnya tuh nggak ada ini. Nggak ada ini, jadi warnanya tuh satu warna kayak gini doang, tapi sesak. Dan kalau misalnya kita paksain kan ya akhirnya nggak kepake-pake karena nggak nyaman gitu kan. Akhirnya ya udah aku minta lebarin, dan ini contoh refashion juga, tapi yang paling simpel. Jadi cuman ngelebarin bagian dada doang. Tapi ada juga refashion di aku yang bener-bener aku make atau menjahit atasan dan bawahan jadi satu, yaitu baju yang aku pakai sekarang. Aku akan kasih lihat sedikit nih. Oke, nggak kelihatan ya. Jadi baju yang aku pakai sekarang ini sebenarnya adalah atasan dan bawahan yang beda, memang beda gitu. Jadi aku beli bajunya sendiri dan aku beli bawahannya. Ini bawahannya bukan beli sih, ini aku dikasih hadiah ulang tahun dari adik tingkat aku waktu aku S1 di Tangerang. Nah, terus dia ngasih ini sebagai kado ulang tahun kalau nggak salah, dan aku simpen. Tapi sayangnya waktu itu karetnya itu agak ngepas di pinggang aku, jadi setiap aku pakai agak kurang nyaman karena sakit gitu, jadi aku jarang pakainya. Terus aku rencananya mau bikin rok ini, jadi kayak aku gunting karet atasnya, terus ya udah diganti pakai karet biasa. Tapi rok ini udah pernah aku potong bawahnya, jadi kalau misalnya aku potong lagi atasnya, itu jadinya malah pendek banget. Nah, makanya akhirnya aku siasatin, aku refashion. Jadi ini nih roknya aku bawa, terus sama ini tuh sebenarnya atasan tanpa lengan, jadi kayak gamis tanpa lengan tapi kena setrikaan jadinya bolong gitu. Jadi aku bawa ini dan ini terpisah, terus aku bawa ke penjahit gitu. Dan ini sebenarnya penjahit langganan sih, penjahit langganan yang memang bener-bener tahu ukuran aku gitu. Dan akhirnya aku minta tolong dong disambungin ini pokoknya jadi gamis, atau jadi gamis yang kelihatannya itu seperti atasan bawahan yang terpisah padahal nyambung nih. Aku kasih lihat lagi ya. Tuh. Semoga kelihatan ya. Nah, jadi sebenarnya kalau orang lihat tuh kayak seakan-akan aku pakai rok terus aku pakai atasan, padahal ini tuh nyambung. Tuh. Tuh. Nyambung jadi satu di bagian dalam. Otomatis pas tapi kan yang bagian luarnya nutup kan. Nah, jadi kelihatannya kayak atasan dan bawahan. Padahal ini mah kalau aku pakai kayak pakai gamis biasa kayak gitu. Nah, dan menurut aku refashion ini sangat-sangat membantu karena aku banyak banget sekarang atasan-atasan, baju-baju atasan gitu, tunik ataupun kemeja yang aku tuh udah nggak pernah pakai lagi karena ya itu tadi aku ribet nyari bawahannya tuh apa, jilbabnya apa. Jadi aku memang lebih sering pakai gamis. Jadi aku bikin beberapa yang kayak gini. Jadi yang kayak gini nih, yang refashion kayak gini sebenarnya nggak cuma satu. Ini juga aku refashion. Jadi ini tuh atasan doang kayak crop top gitu. Ini harus digabung sama kayak gamis tanpa lengan gitu ya kan, atau sama jaket atau sama outer gitu. Tapi kan ribet banget, kayak aku jarang banget makainya, padahal aku suka motifnya nih, motifnya cantik banget, aku suka. Cuman karena ribet, kayak harus mikirin outernya, harus mikirin mansetnya, harus mikirin luarannya, harus mikirin innernya, ya udah aku gabungin sama rok yang jarang aku pakai juga, tapi warnanya marun, jadi kan cocok bisa aku pakai untuk hari Kamis. Nah, ini sebenarnya
agak beda warna ya bagian sininya. Jadi ini nanti aku mau ganti jadi warna yang senada dengan ini. Ini tuh inisiatif dari penjahit aku. Jadi penjahit langganan aku tuh kayaknya nggak punya warna baju yang marun atau merah. Jadi ya udah dia pakein warna ungu gitu. Dan mungkin kalau menurut beliau ya warnanya nggak terlalu beda jauh gitu kalau dalam kegelapan. Tapi kalau dalam terang kan kelihatan banget gitu. Tapi ini ya, ini adalah salah satu contoh refashion. Tuh. Oke, mungkin ini aja beberapa contoh dari aku. Masih banyak lagi sih contoh-contoh baju yang lain. Mungkin kalau misalnya kalian mau part 2 akan aku bikinin part 2, atau kalian mau minta referensi yang lain mungkin aku akan kasihin. Tapi untuk sekarang kayaknya contohnya masing-masing 1-2 cukup ya. So, sampai sini dulu videonya. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe channel YouTube aku, di like kalau kalian suka, di komen di bawah kalau kalian mau request supaya aku bisa bikin video apa lagi. Di follow juga Instagram aku @yulianita_datari dan @jejakcantikmu supaya kita bisa makin dekat lagi. Sampai ketemu lagi. Dadah.